apa sih nilai-nilai dasar dan prinsip umum dari fikih wakaf tersebut, Ustaz? Ya. Monggo. Terima kasih pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa Muhammadiyah dalam melihat fikih itu ada kerangka berpikirnya, ya. Ada kerangka berpikir fikihnya, yaitu dimulai dari nilai-nilai dasar, kemudian prinsip umum, baru masuk ke hukum far'inya, hukum haram, mubah dan sebagainya. Maka kalau berbicara tentang prinsip dasar atau nilai-nilai dasar dalam wakaf itu berarti kita kembali kepada nilai-nilai dasar yang berkaitan dengan harta. Nilai ketauhidan harta itu, siapa pemilik asasnya, siapa pemilik sebenarnya harta itu. Pemilik sebenarnya harta itu kan Allah. Dalam banyak ayat yang mengatakan lahu mulkus samawati wal ard dan sebagainya, ya. Terus berarti nilai ketuhannya di sini bahwa harta itu yang kita miliki, yang kita kelola, yang ada depan kita itu adalah milik Allah. Hakikatnya kan seperti itu. Lantas harta itu diberikan, manusia diberikan kewenangan untuk mengelola harta itu, kan? Itu dialognya ketika manusia ditunjuk menjadi khalifah itu kan untuk menjadi wakil Allah untuk bagaimana alam ini dikelola secara benar, ya. Itu jadi pengelolaan. Maka manusia itu sebenarnya adalah pemilik nisbi dari tanah, dari harta yang kita miliki, apakah itu tanah, apakah dan lainnya, pemilik nisbi. Nah, ini nilai ketauhidannya. Berarti kalau begitu ada nilai lain yang mesti ada nilai keadilan yang harus muncul dari harta itu. Kan nanti distribusinya seperti apa tidak pincang bahwa hanya orang yang punya harta yang bisa hidup, mesti ada orang lain. Maka oleh karena itu Al-Quran kan menjelaskan bahwa dalam harta itu ada hak-hak orang lain, ya kan? Itu di dalam surat Al-Ma'arij itu mengatakan begitu, fi amwalihim haqqum ma'lum, di dalam harta itu ada hak orang lain. Maka wakaf ini bagian dari itu, bukan saja zakat, ya, wakaf juga bagian dari itu, karena wakaf ini merupakan sumber ekonomi masyarakat secara umum. Ya, tidak lagi dilihat wakaf itu sebagai hanya sumber ibadah atau ibadah mahdah saja, tapi ada ibadah maliyahnya yang dimana tadi dikatakan bahwa manfaatnya itu bisa dipakai dan tidak bisa dimiliki oleh orang, itu terus menerus itu manfaatnya bisa dimiliki. Nah, sekarang pengembangan wakaf ini kan sudah maju, pengembangan wakaf itu sudah maju, dikelola secara komersial dan sebagainya, ya. Maka di situ penting sekali, berarti di situ kan juga ada nilai persaudaraan antara yang punya harta. Mestinya sekarang coba bayangkan kalau wakaf itu berfungsi seperti itu, mestinya kita itu tidak lagi repot dengan masalah fasilitas kesehatan, karena bisa saja wakaf itu diarahkan ke sana, tidak repot lagi dengan fasilitas pendidikan seperti yang terjadi di Timur Tengah itu, termasuk Al-Azhar kan wakaf itu. Coba Al-Azhar saja itu punya harta kekayaan sepertiga dari kekayaan Mesir. Masya Allah. Itu harta wakaf kan? Harta wakaf yang hidup. Coba kalau hartanya Al-Azhar ditarik dari kekayaannya Mesir itu keok bisa gitu. Kolab itu. Nah, itu wakaf yang dikembangkan seperti itu sangat terkenal sekali. Jadi nilai-nilai dasar ini penting untuk kita jadikan acuan bahwa harta itu adalah diturunkan kepada kita. Kita bukan pemilik dasarnya. Maka oleh karena itu Al-Quran kan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan kalau kamu tidak bisa menyisihkan sebagian dari hartamu itu untuk kepentingan umum, itu kan, ya, itu untuk wakaf itu kan. Baik. Artinya menyambung tadi Ustaz, untuk mengkomersialkan tanah wakaf untuk umat biar dimanfaatkan dibolehkan, Ustaz? Iya, mestinya seperti itu. Yang salah sekarang kita itu kan hanya melihat wakaf itu sebagai sarana kuburan, sarana masjid, itu kan, sarana sekolah, pesantren, itu kan. Tidak pernah di mana-mana wakaf sekarang kan, wakaf konter itu sudah dikembangkan. Bukan saja orang Islam loh sebenarnya yang mengembangkan. Bahkan ada penelitian mengatakan Harvard sebenarnya itu kan kekayaannya juga sama dengan kekayaan wakaf itu. Yang dikembangkan sehingga menjadi dana abadi untuk
universitas yang begitu terkenal kan, sama dengan Al-Azhar itu kan dana abadi yang tidak ada pemiliknya kan. Iya, iya, iya. Tapi kemanfaatnya kan mengalir terus. Dimanfaatkan banyak orang. Gitu, bukan saja orang yang wakif yang mendapatkan apa namanya kemanfaatannya terus-menerus, tapi masyarakat juga semestinya mendapatkan kemanfaatannya yang besar, ya kan? Itu jadi bisa masuk ke apa namanya hal-hal yang komersial. Kalau tanah bisa menjadi tanah pertanian yang kalau di beberapa negara itu kan wakaf itu dikelola secara profesional. Nah, kan seperti Azhar, kita makan jeruk, makan anggur, makan apa itu kan dari mana? Dari tanah pertanian wakaf itu yang kita makan. Ya kan? Peternakan ayam apa kambing sapi itu dari sana gitu kan, dari yang wakaf itu yang dikembangkan yang menjadi satu usaha besar gitu kan. Nah seperti itu sebenarnya. Nah itu yang jadi masalah. Kita kan selalu berpikir bahwa wakaf itu hanya harta tidak bergerak. Nah kan tidak bergeraknya harus untuk jadi masjid gitu kan. Itu memang persoalan ikrar wakafnya ya, ikrar wakaf ketika orang mewakafkan inginnya supaya seperti itu ya kan. Itu yang terjadi. Nah memang sekarang kan masalahnya ya tidak sedikit juga persoalan yang terjadi di masyarakat tentang itu karena ada pemahaman bahwa wakaf itu tidak bisa dikembangkan gitu. Ya, jadi stagnan di situ aja. Itu gimana Ustaz? Ya itu yang keliru gitu kan. Gitu. Sekarang kan sudah mulai dikembangkan ada namanya wakaf melalui uang. Kenapa wakaf melalui uang? Karena supaya tanah-tanah yang tadi nganggur itu yang terlantar bisa dibangun gitu kan. Akhirnya dijual lah tanah, seakan-akan dijual tanah itu nanti dari hasil penjualannya sebenarnya itu tidak dijual, hanya dihargai gitu kan. Nanti dihargai, nanti itu dibangun ke atas gitu kan, sehingga tanah dengan bangunannya menjadi satu. Punya tanah umpamanya 1000 meter, mau bangun apa dihargailah umpamanya satu meternya 5 juta gitu kan. Sebenarnya bukan harga tanah saja tapi itu termasuk bangunan. Nah, itu namanya wakaf melalui uang. Nah, ini dikembangkan nanti menjadilah itu bermanfaat gitu kan. Nah, masjid-masjid seperti itu yang sekarang banyak. Beda lagi nanti pada wakaf uang yang memang diwakafkan uang dan uang itu dikembangkan untuk menjadi modal, menjadi pembiayaan dan sebagainya seperti itu. Yang semua itu intinya adalah agar bisa dimanfaatkan banyak orang. Iya, karena itu yang definisinya kan mengenai jumhur ulama yang manfaatnya bisa diambil secara berulang-ulang itu, tapi juga mengatakan tasaddaqta biha. Jadi manfaatnya itulah yang la yuba'u wa la yuhabu wa la yuras, tidak boleh jual, tidak bisa dihibahkan dan tidak bisa diwariskan kepada anak cucu.